Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Ahad 3 Juli 2022 bertepatan dengan 3 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal: Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz dalam berdakwah di jalan yang hak. Kebanyakan di desa kami setelah sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, mengharuskan ziarah kubur keluarga yang sudah meninggal. Apakah perkara ini dari sunnah? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertanyaan tentang ziaratul kubur setelah Idul Fitr ataupun Idul Adha. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa hukum asal dari ziaratul kubur dia adalah dari sunnah, sesuai dengan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Bahwa dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kubur tersebut. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut." Maka ziarahilah kubur-kubur dari orang tua kalian ataupun dari kaum muslimin, maka diharapkan dengan ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Dari dua hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa ziaratul kubur dari sunnah, dari ucapan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan telah datang dari fi'il, perbuatan Nabi, di mana seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, masih di riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yakhruju ilal baqi' fayaqul assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Yang maknanya bahwa dulu Nabi, kata Aisyah, keluar ziaratul kubur ke kuburan Baqi dan berkata, assalamualaikum kuburan orang-orang yang muslim, dan kami insya Allah akan menyusul kalian, dan semoga Allah mengampuni penghuni dari kuburan Baqi al-Gharqad ini. Maka di dalam 3 hadis yang kita sebutkan tadi menjadi pendalilan bahwa ziaratul kubur adalah sunnah, baik ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi itu sendiri seperti di hadis Aisyah. Namun di sini jika kita melihat apakah ditentukan di waktu-waktu tertentu, seperti di waktu acara-acara hari Id dan sebagainya, maka di dalam hadis yang 3 ini tidak ditentukan ziaratul kubur di acara-acara seperti hari Id, setelah sholat Id dan sebagainya. Maka di sini yang ada bersifat umum, anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun berada. Maka inilah asal dari sunnah, melaksanakan ziaratul kubur di waktu yang bersifat umum. Adapun di sini pertanyaannya pengkhususan ziaratul kubur di waktu tertentu seperti setelah sholat Id, maka telah dijawab oleh para ulama
seperti diantaranya Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah. Itu saja yang akan kami berikan dari 3 ulama. Maka berkata Asy-Syaikh Ibnu Baz di saat ditanya tentang pengkhususan bahwa adat istiadat ataupun kebanyakan dari desa kami, kata penanya, mengkhususkan setelah salat Id harus nyekar di kuburan, membawa atau membeli bunga-bunga dan juga air untuk dibawa ke kuburan. Maka ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz tentang perkara seperti ini, maka beliau pun berkata, laisa lihada aslun al-khurud lil kubur salat al-Id, innama hiya adah li ba'din nas. Bahwa tidak ada asalnya pergi ke kuburan mengkhususkan setelah salat Id, itu hanya adat manusia. Adapun dari sunnah menziarahi kuburan dalam setiap waktu yang dimudahkan padanya. Maka di sini Syekh mengatakan, jika memang tidak ada waktu yang paling baik kecuali waktu hari Id, maksudnya dia tidak ada waktu luang, ya tidak apa-apa. Karena misalnya hari Id libur. Namun jika mengkhususkan ada keyakinan tertentu, maka kata Syekh di sini bukan dari sunnah. Maka berkata beliau, amma an yadunnu anna lihadal yawm khususiyah fala. Maka jika mengkhususkan ada ibadah khusus di saat setelah salat Id kemudian masuk ke kuburan berkeyakinan dengan sesuatu, maka ini bukan dari sunnah. Dan begitu pun dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah, nahnu kulna miraran wa tikraran walasna al-an bihajah ila tafsili ma tukarrir fanaqulu ziyaratul ahya lil amwat yaumal id min muhdatsatil umur li'annahu ya'ni taqyid ma atlaqahu asy-syari'. Maka berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwa perkara ini telah ditanyakan kepada beliau berulang-ulang, maka beliau mengatakan ziaratul kubur yang mana dikhususkan pada hari Id termasuk dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam, atau dikatakan dengan perkara yang tidak disyariatkan dan diada-adakan. Maka disebutkan di sini min muhdatsatil umur, maknanya bisa menjadi kebid'ahan. Dan begitu pun dari Lajnah Ad-Daimah, wa takhsisu ziyaratil kubur bil a'yad bid'ah sawa'un kana dzalika minar rijal am minan nisa. Maka pengkhususan ziaratul kubur di hari-hari Id khusus melaksanakan ziarah, maka ini adalah perkara yang bid'ah, baik untuk para laki-laki ataupun untuk para perempuan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari fatwa para ulama, jika hari Id yang dia lakukan itu memang tujuannya diniatkan untuk khusus menziarahi mayit, apalagi di sana yang kami ketahui ada beberapa keyakinan, barang siapa di hari Id dan tidak melaksanakan ziarah kepada orang-orang yang ada di kuburan, maka di sana berkeyakinan mereka akan merasa tidak tentram karena tidak diziarahi dalam satu putaran tahun dan sebagainya. Maka ini semuanya tidak ada dalilnya, karena orang yang sudah meninggal itu terputus hubungannya dengan yang ada di dunia. Adapun keyakinan bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu menunggu, maksudnya dia mengetahui bahwa anaknya tidak datang dalam 1 tahun, kemudian dia akan datang ke dalam mimpi ataupun akan menyebabkan perkara-perkara yang memadaratkan,
maka ini tidak ada dalilnya sama sekali dan keyakinan yang tidak benar. Karena orang yang sudah meninggal dia akan terputus hubungannya dengan dunia ini. Seperti di dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mamin abdin idza mata in qata'a alaihi bihadihi dunya ila bi ihda salas." Maka orang yang meninggal itu dia terputus dengan hubungan dunia. Tidak ada hubungan dunia lagi kecuali 3 perkara yang berhubungan dengan amal-amal yang mengalir. Pertama, amal jariah. Misalnya dia membangun masjid dan masjid itu terus-menerus dipakai untuk sholat berjamaah dan kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, maka dia meninggal, dia akan mendapatkan pahala tersebut. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Seorang tersebut dulunya seorang dai ataupun pengajar kepada kebaikan, di saat meninggal maka orang-orang setelahnya mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, mengajarkan dari apa yang diajarkan, maka mengalir ilmu-ilmunya sebagai pahala. Dan begitupun yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Maka adapun permasalahan keyakinan, jika kita tidak ziarah kubur pada hari Id, akan merasakan bahwa mayit itu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan datang kepada mimpi-mimpi agar diziarahi dalam 1 tahun sekali setidaknya, maka ini tidak ada pendalilan. Kesimpulannya, mengkhususkan di hari Id itu yang dibahas oleh para ulama sebagai perkara yang bisa jadi bid'ah, bisa jadi perkara yang diada-adakan di dalam agama. Adapun ziarah itu bersifat umum dan pengkhususan di hari Id jika sebabnya dikarenakan memang kebetulan tidak ada waktu lagi. Contohnya, sebagian dari keluarga kita dimakamkan di desa, yang mana di desa itu di tempat di hari Id kita kembali kepadanya, maka ini lain perkara. Seperti kita, ibu kita dan ayah kita dikuburkan di Magelang, di tempat nenek moyang mereka dari keturunan-keturunan keraton dari Ningrat. Maka tidak dikuburkan di Bandung ataupun di Jakarta. Maka kita dalam keadaan hari Id kebetulan ada terah berkumpul dengan keluarga-keluarga dari undangan dari mereka, maka kita kebetulan menziarahi mereka di Magelang. Kemudian setelah itu kesempatan menziarahi kubur, dan itu pun tidak dikhususkan setelah sholat Id, tetapi mungkin 1 hari Id di sorenya ataupun demikian dan demikian, maka ini boleh-boleh saja. Yang jelas para ulama membahas keyakinan bahwa setelah sholat Id itu harus melaksanakan ziarah kubur, maka keyakinan ini yang dibahas menjadi bid'ah karena ada keyakinan. Namun jika kesempatan memang tidak bisa kita menziarahi ibu kita ataupun kuburan dari bapak kita, alhasil ziaratul kubur adalah sunnah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun kecuali memang kebetulan pas pulang ke desa. Apalagi orang-orang awak, misalnya para perantau, maka mereka datang ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya, kemudian hari Id libur, rumah-rumah makan libur, maka mereka pulang dan kebetulan melaksanakan ziarah kepada yang meninggal dari orang tuanya. Maka ini jika niatnya tidak seperti yang tadi harus setelah sholat Id, maka tidak apa-apa. Dan ini dijadikan juga dengan waktu yang sunnah. Maka inilah kesimpulannya barakallahu fikum, ziaratul kubur dari sunnah, namun mengkhususkan dia itu setelah sholat Id dan harus di hari Id, maka ini dipertanyakan dari mana dalilnya. Tidak ada dalil ke arah seperti itu. Maka inilah jawaban kita barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta